baikanku. Panjang jalan yang berliku, hiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan, kembali lagi kami bersyukur bersama-sama meninggikan nama-Mu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk masa di saat kami beristirahat. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan, sangat berharga bagi kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di hari pertama minggu ini kita memulai saat teduh kita lagi dengan penuh semangat dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan mendukung pelayanan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita melanjutkan lagi pada bagian ayat berikutnya di Galatia pasal 3, yaitu nantinya kita akan melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, janji yang plural ya, janji yang lebih dari satu, dan kita akan memahami program Allah yang berbeda melalui janji tersebut. Ya, program Allah ya, bukan program manusia. Ada hal yang sangat berbeda. Tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan kita, bangsa-bangsa lain, di dalam kelompok tubuh Kristus saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke bagian itu, kita sekali lagi membaca ayatnya yang ke-13 dan 14 ya. Galatia pasal 3. Dan ini pada pagi hari ini ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara menyimak baik-baik penjelasan tentang Yesus Kristus yang dijadikan kutuk karena kita yang berdosa, supaya kita dikuduskan dan dibenarkan di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita akan baca
lagi Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, sekali lagi, Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memperlihatkan ya tentang penderitaan Yesus sebagai sebagai tokoh manusia yang sangat berpengaruh di sepanjang zaman. Panjang sabarnya Yesus digambarkan dan bagaimana Dia adalah orang yang sangat mengasihi manusia, mengasihi sesamanya, dan banyak hal yang telah digambarkan untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah tokoh terbesar di sepanjang zaman ya dalam sejarah manusia. Itu yang digambarkan melalui lukisan-lukisan ya, gambar-gambar, patung-patung yang dibuat ya, patung Yesus yang tertinggi ya di berbagai negara, berbagai kota, bahkan di Indonesia ini ya, patung-patung Yesus didirikan di mana-mana untuk menunjukkan bahwa orang Kristen, umat beragama Kristen sangat meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam film-film rohani ya banyak digambarkan juga ya di dalam film-film tentang film Yesus ya. Dan ada satu film yang sangat terkenal ya, namanya film The Passion of Christ ya, penderitaan Kristus, karya seorang sutradara ya yang bernama Mel Gibson ya. The Passion of Christ yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara ya. Dan film ini sangat laris dan terjual, memperoleh keuntungan yang tertinggi secara finansial daripada film-film yang lain. Jadi sekali lagi bahwa film ini dijual Bapak Ibu Saudara ya, dan banyak mendapat keuntungan ya. Saudara sudah ingatkan pertama kali pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ya, bagaimana salah satu dari murid Yesus menjual Yesus ya dengan 30 keping perak Bapak Ibu Saudara, yaitu Yudas Iskariot. Jadi Yesus itu diperjualbelikan. Jadi UUD, ujung-ujungnya adalah duit Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun orang manusia itu ingin menggambarkan Yesus Kristus sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, dan Yesus Kristus dijadikan sebagai komoditas untuk menjadi alat untuk meraup keuntungan secara finansial, dan motivasi-motivasi itu ya banyak dilakukan umat beragama Kristen. Dan contohnya adalah film The Passion of Christ
Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menyaksikan film The Passion of Christ, orang-orang menangis, ya, orang-orang menangis, terseduh-seduh, ya, mereka sangat simpati luar biasa melihat daging Yesus dicambuk, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, pengorbanannya, kesabarannya yang sangat luar biasa, menanggung segala hujatan, segala cacian, ya, segala tuduhan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, dari promosi-promosi tentang Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak memberitakan ya apa yang sebenarnya yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib dengan penderitaannya. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Film-film, ya, lukisan-lukisan seperti itu hanya menggambarkan tentang Yesus secara jasmani, secara lahiriah, bukan secara rohani, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa demikian? Karena berapa orang yang percaya bahwa dengan menonton ya film-film seperti itu, akhirnya dia percaya bahwa secara rohani dia sudah ditebus dari segala dosa dan sudah dibayar lunas, dan dia sudah percaya, yakin, ya, kapan saja dia meninggalkan dunia ini pasti diselamatkan masuk surga. Berapa banyak orang, Bapak Ibu Saudara, setelah menonton film-film tentang Yesus, akhirnya dia menjadi percaya dan yakin bahwa dia sudah pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu pertanyaan yang besar, bahwa meskipun orang menonton film-film tentang Yesus Kristus, belum tentu dia pada akhirnya percaya pesan yang sesungguhnya yang diselesaikan oleh Yesus Kristus adalah bukan Yesus agar kita ya bersimpati kepadanya, melihat penderitaannya secara jasmani. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi Yesus menyelesaikan dengan penderitaannya secara jasmani di atas kayu salib, bahwa secara rohani kita ini telah ditebus dari kuasa maut dan segala dosa kita sudah dibayar lunas. Dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Itu pesan daripada penderitaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan ingin menyampaikan, menggambarkan penderitaan Yesus Kristus supaya orang bersimpati, ya, supaya orang merasa iba, dan supaya orang-orang banyak yang memuji-muji kesabaran Yesus tanpa mempercayai bahwa segala dosanya telah diampuni. Itu adalah hal yang sia-sia. Tidak lebih dari hanya sekedar film, tidak lebih dari hanya sekedar ya simpati duniawi, simpati secara jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya pesan moral, ya Bapak Ibu Saudara. Karena orang di dunia ini sekarang mencoba untuk membangun suatu image, ya, membangun suatu kesan bahwa banyak orang yang sangat sungguh-sungguh memperjuangkan tentang hal-hal moral, ya, di tengah-tengah kejahatan dunia saat ini. Ya, ada bagusnya juga Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang membangun suatu perjuangan bagaimana menegakkan agar manusia itu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab secara moral, secara sosial, ya Bapak Ibu Saudara, dalam lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana berbuat baik, filantropis, ya, bagaimana menolong orang-orang miskin dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betul bahwa hal-hal seperti itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama dia ada di bumi ini. Dia menolong manusia, ya, orang yang sakit disembuhkan, orang yang dirasuk setan diusir roh-roh jahat, ya, orang yang lapar diberikan makan dan minum. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya dikerjakan oleh Yesus Kristus selama dia ada di bumi ini.
pada saat kedatangannya yang pertama dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi bukan itu sesungguhnya sasaran tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Bukan itu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi betul, sangat benar bahwa Yesus berbelas kasihan dan memberikan makan orang-orang yang lapar. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang sakit. Dia menyembuhkan penyakit mereka. Yesus berbelas kasihan, membela orang-orang yang berkekurangan. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang menyangkal itu, saudaraku. Tapi lebih daripada itu, tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk menebus hidup kita dari kuasa maut, dari kutuk dosa, ya, dan kutuk maut, supaya kita tahu dan percaya bahwa segala dosa kita, segala kesalahan kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, ya. Jadi message, ya, accomplished, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah bahwa sekarang kita memperoleh, ya, kesempatan dan memiliki segala kasih karunia Allah yang telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, bukan berkali-kali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika orang menonton film-film seperti itu, bersimpati, ya, sangat tertarik semua, ya, berduyun-duyun menonton film The Passion of Christ. Bapak Ibu Saudaraku berduyun-duyun beli tiket, ya, menonton di bioskop-bioskop dan lain sebagainya. Setelah pulang dari menonton film-film seperti itu, apa Bapak Ibu Saudara yang dirasakan oleh orang-orang itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terkadang itu dijadikan tidak lebih dari hanya sekedar hiburan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengerti, memahami kasih karunia Allah saat ini adalah cara yang terbaik untuk mengikuti Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, cara yang terbaik untuk mengikuti Yesus saat ini adalah mengertilah Injil kasih karunia Allah dengan baik, supaya jangan menghargai Yesus Kristus hanya dari faktor-faktor duniawi, atau jangan menghargai Yesus Kristus hanya karena kita membutuhkan kebutuhan secara daging, secara jasmani di dunia ini. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus pun, mereka adalah orang-orang yang memperoleh kecukupan di dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Yesus Kristus tidak peduli dengan apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, amin. Karena Paulus mengatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan kamu menurut kasih karunia-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada keraguan di situ, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memulai semuanya. Penghargaan, apresiasi kita, ya, penyembahan kita, pujian kita kepada Yesus Kristus, kita memulai semuanya dari sebuah keyakinan bahwa kita percaya Yesus Kristus telah mati menggantikan kita untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan, menebus hidup kita dari kuasa maut, menebus hidup kita dari segala dosa, menebus hidup kita dari segala hal yang menghalangi kita untuk mengekspresikan, ya, segala kasih karunia Tuhan dan pelayanan penyembahan kita yang murni kepadanya. Bahwa kita bersyukur karena kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini Rasul Paulus terus menekankan kepada kita fokus yang sebenarnya saat ini kita hidup untuk menyembah Yesus Kristus adalah
karena kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang lama dan menjalani proses kehidupan yang baru saat ini di dalam kasih karunia Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah maka terus Paulus mengingatkan kita, saudara-saudaraku, kita tidak boleh kembali kepada cara berpikir yang lama, di mana Paulus selalu terus mengingatkan kita bahwa kita harus hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kerangka berpikir kasih karunia Tuhan, yaitu kita selalu yakin bahwa segala sesuatu ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui hidup kita itu bukanlah karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, dan bukan karena pengetahuan kita, dan bukan karena perjuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat semakin jelas kenapa Paulus ya Bapak Ibu Saudara menegur dengan keras jemaat Galatia ini mulai dari pasal 1. Beberapa bulan yang lalu kita membahas Bapak Ibu Saudara, mulai pasal 1 Galatia ini Paulus terus ya memberikan suatu teguran ya kepada jemaat Galatia tentang Injil kasih karunia. Kamu begitu lekas berbalik, kata Paulus, dari panggilan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kamu, dan kamu mengikuti Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Kamu mengikuti ya ada orang yang ingin menjauhkan kamu dari fokus yang sebenarnya. Dan Paulus katakan itu adalah sebuah kebodohan. Dan itu adalah sebuah tindakan yang sangat disesalkan di hadapan Tuhan kalau kita berpaling dari kasih karunia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena Paulus katakan kamu akan kembali dikuasai lagi oleh belenggu hidup yang lama, yaitu dikuasai oleh dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, jadi sudah ditempatkan oleh Tuhan di posisi yang mulia. Lalu ada orang-orang percaya yang ingin kembali lagi kepada kegelapan dan menjadikan hidupnya menjadi ya musuh yang menghadapi ya kebenaran Allah dengan keinginan-keinginan dagingnya, dan itu menjadi sebuah batu sandungan dan celaan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, kamu adalah orang bodoh, kamu bukan orang bijaksana, kamu bukan orang pintar, kamu bukanlah orang yang berhikmat. Karena apa? Karena kamu akan mengalami kerugian yang sangat besar dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, ya, di tengah-tengah pergumulan dunia yang kita hadapi, pergumulan, perjuangan, pergulatan, dan pertandingan, dan perjuangan peperangan yang sangat keras di dalam kehidupan di dunia ini. Beruntung sekali kita mempunyai kasih karunia Allah yang selalu menguatkan kita. Amin. Beruntung sekali Bapak Ibu Saudara, ada firman kasih karunia yang terus mengajar kita untuk bersikap yang ya bagaimana kita tetap di dalam keadaan tenang untuk menghadapi setiap persoalan, supaya kita bisa bersandar kepada jalan keluar solusi yang Tuhan berikan di dalam setiap perjuangan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat lagi ya kitab Galatia ini, saudaraku, di pasal 2 Paulus juga sudah bersikap dengan cara yang tegas untuk ya mengingatkan ya rasul-rasul Kristus, ya, antara lain adalah Petrus dan Yakobus. Paulus juga menjelaskan kepada mereka supaya mereka harus menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena di dalam keadaan ya tenang, di dalam keadaan damai sejahtera Tuhan dan sukacita,
yang Tuhan karuniakan kepada kita, disitulah kita, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan ketenangan untuk bisa melihat bagaimana cara kerja Kristus, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Roh Kudus, Yesus Kristus memberikan kepada kita hikmat surgawi agar Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya bisa tetap menghadapi segala persoalan-persoalan hidup yang kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang kita lihat di sini bahwa Paulus memberikan gambaran kepada kita. Kita lihat dulu di dalam Roma pasal 8. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Saudara-saudara, ya. Roma pasal 8, kita akan membaca dari ayatnya. Saya baca ayatnya yang pertama. Kita baca dulu, saudaraku. Sampai ayatnya yang keempat, ya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan melihat gambaran posisi kita, ya. Gambaran kedudukan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kemenangan yang telah dikaruniakan oleh Yesus Kristus melalui kemenangannya atas maut bagi kita orang-orang yang percaya saat ini. Roma pasal 8 mulai dari ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya masih ada yang kurang dalam terjemahannya, yaitu bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi keturutan kita, ya, keturutan kita, kesetiaan kita, pengabdian kita, pelayanan kita, ya, penyerahan diri kita, ya, sikap kita yang bersandar saat ini adalah menurut roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengikuti keinginan dan kehendak Roh Kudus, bukan kehendak yang lain. Ayat 2, roh yang memberi hidup. Amin. Hidup apa ini Bapak Ibu Saudaraku? Yang diberikan oleh roh kepada kita. Ya, ini bukan berbicara hidup yang sementara. Karena kita memang sedang hidup dalam hidup yang sementara. Tetapi ada hidup yang kekal. Ya, lebih daripada yang sementara ini, ada hidup yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan roh yang memberikan hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi paling tidak ada tiga dari tiga hukum kita dibebaskan oleh darah Kristus. Ya, dari hukum Taurat, dari hukum dosa dan hukum maut, dan itu adalah hukum yang mengikat, ya, manusia untuk menuju kehidupan yang binasa selama-lamanya. Dan kita sudah dibebaskan dari hukum itu, dan sekarang kita, ya, berada di dalam alam atau hukum kemerdekaan, yaitu hukum Kristus, kasih Kristus. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin ya dilakukan hukum Taurat, tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya Bapak Ibu Saudara, karena tak berdaya oleh daging kita, ya Bapak Ibu Saudara, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukannya melalui daging satu manusia, yaitu tubuh Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, perhatikan situ Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Allah mengutus, ya, manusia yang sempurna yang hidup dalam daging. Firman yang menjadi daging, ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging, ya, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan, ya,
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu harus dihukum. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pelanggaran itu harus dihukum. Ya, perbuatan jahat itu harus dihukum. Saudara-saudaraku ya, segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah itu harus dihukum. Pertanyaannya, itu dihukum di mana dan bagaimana caranya menghukumnya, Bapak Ibu Saudara? Ya, bagaimana cara menghukum dosa? Bagaimana cara menghukum pelanggaran? Dan bagaimana cara menghukum kejahatan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Apakah dengan membuat banyak penjara-penjara, lembaga-lembaga pemasyarakatan, Bapak Ibu Saudara? Apakah membuat banyak rumah-rumah tahanan, ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya manusia itu bisa dibebaskan dari kejahatan? Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Membuat kurungan-kurungan, penjara-penjara, ya, dan penjara-penjara yang mematikan. Apa itu yang dibuat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus supaya manusia itu dibebaskan dari kejahatan, dari segala dosa dan segala hal yang membuat manusia menderita? Apa itu yang harus dilakukan? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ini persoalan daging manusia, saudaraku. Di dalamnya ada kuasa dosa, di dalamnya ada kuasa maut, dan tidak mampu manusia itu membebaskan dirinya dan sesamanya dari hukuman dosa, dari kejahatan, dan segala kehancuran. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak bisa. Itu hanya nampak di luar. Itu hanya nampak di luar manusia terkendali, tetapi di dalamnya, di dalam daging manusia itu ada kuasa dosa yang tidak bisa dikendalikan oleh faktor dari kekuasaan luar. Harus kekuasaan, ya, kekuatan yang berasal dari dalam yang bisa membebaskan manusia itu dari segala kejahatan. Itulah sebabnya dikatakan, maka Allah mengutus Yesus Kristus dalam rupa manusia yang hidup secara daging dan dikuasai oleh dosa karena dosa kita, dan Yesus Kristus menghukum. Yesus Kristus menghukum dosa di dalam dagingnya. Yesus mengutuk dosa di dalam dagingnya, itu adalah dosa-dosa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena upah dosa adalah maut, ya, dan itu adalah kematian yang kedua. Kalau mati secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, itu persoalan biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mati secara fisik itu persoalan biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi bahkan Yesus mati secara fisik, Bapak Ibu Saudaraku, itu sama dengan kematian semua orang secara fisik. Tetapi kematian Yesus adalah menebus kita dari kematian yang kedua, yaitu kematian secara rohani. Itu yang dilakukan oleh Kristus, yang sangat luar biasa. Karena itu menonton, saudara-saudaraku, ya, sebuah film dan melihat, ya, Yesus menderita secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, di balik daripada penderitaannya secara jasmani itulah yang perlu kita mengerti bahwa dia mati untuk menebus kematian kita. Bukan kematian secara jasmani yang paling utama, tapi kematian yang kedua. Ya, karena manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, mati dua kali. Ya, manusia itu mati dua kali. Ketika Allah berkata kepada Adam di Taman Eden, ya, ketika engkau Adam memakan buah terlarang, ya, yang ku perintahkan kepadamu, buah di tengah pohon di tengah taman itu, Allah mengatakan pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Apa dia mati, Bapak Ibu Saudara, secara jasmani? Tidak, dia masih hidup ratusan tahun kemudian, tapi dia sudah mati secara rohani.
Pertama-tama manusia itu Bapak Ibu Saudaraku pada akhirnya mati secara jasmani dan juga dia mati secara rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebinasaan itu, kebinasaan yang kekal, itulah yang paling mengerikan yang akan dihadapi oleh setiap orang sebagai akhir daripada kehidupannya yang dialami pada akhirnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan di masa yang akan datang, saudara-saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus, Yesus dijadikan kutuk karena kita, menebus hidup kita dari dua kematian ini. Yang pertama adalah bahwa kita dibebaskan dari kematian. Yang kedua secara rohani, sekarang kita memperoleh kehidupan yang kedua, ya, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dan juga tentunya kita ditebus dari kesia-siaan kematian secara jasmani, secara daging, karena kita nanti akan memperoleh tubuh kebangkitan sama seperti tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di situ tadi bahwa Yesus Kristus telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan hukuman dosa, semuanya itu telah dijatuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, apa yang diselesaikan, apa yang dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib melalui penderitaannya adalah bahwa dia telah menebus kita dari kematian yang kedua. Jadi saudaraku, kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekarang kita hidup, mempunyai hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Dan itu sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya." Yesus tidak sedang berbicara secara jasmani, tapi Yesus berbicara secara rohani, bahwa kita sudah hidup di dalam Dia, dan hidup kita benar-benar ada bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Karena Yesus Kristus saat ini bukan lagi hidup secara daging, bukan hidup lagi secara manusia di dalam daging. Tapi Yesus Kristus sudah bangkit. Dia adalah roh yang menghidupkan. Amin. Roh yang membangkitkan ya manusia. Roh yang membangkitkan roh manusia yang mati dihidupkan oleh Kristus melalui kasih karunia-Nya saat ini bagi setiap orang yang percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 4 dikatakan, Roma pasal ke-8 ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Siapa kita? Bapak Ibu Saudara, yang tidak hidup menurut daging lagi, tetapi yang hidup menurut Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup menurut roh saat ini adalah kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan secara rohani. Bersukacitalah ya senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan kita saat ini adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam kemuliaan roh. Amin. Bukan lagi Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam kemuliaan daging. Itu dulu ketika Yesus hidup secara daging, hidup di dalam daging, Dia menyatakan kemuliaan Allah di dalam daging, di dalam tubuh manusia yang sementara yang hidup di bawah hukum Taurat. Yesus menyatakan kemuliaan itu sempurna di dunia ini. Tetapi sekarang bukan kemuliaan seperti itu yang dinyatakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke surga, yang telah dipermuliakan sebagai roh yang menghidupkan, Dia menyatakan kemuliaan secara rohani kepada kita.
di dalam roh dan kebenaran, yaitu firman kasih karunia yang kita terima melalui iman kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pelajari terus, mari kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran ini, karena hidup kita yang sudah ditebus, kematian kita yang kedua, ya, yang sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya, bersama-sama dengan kebangkitannya, kita dapat memahami hidup kita itu apabila kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Kristus, firman kebenaran. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita serahkan seluruh hidup kita dan berdoalah terus supaya kita lebih banyak lagi mengetahui akan kebenaran, supaya kita lebih banyak lagi mengetahui tentang diri kita yang baru, hidup kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya kita tidak terbawa arus dunia ini, supaya kita tidak dijatuhkan oleh segala pencobaan-pencobaan, ujian-ujian ya di dalam kehidupan kita, tapi kita adalah orang-orang yang telah menang bersama-sama dengan Kristus, dan bahkan lebih daripada pemenang, karena Roh Kudus akan terus menuntun hidup kita dan menjaga kita dari segala kejahatan, menjaga kita dari segala kejatuhan, dan menjaga kita dari segala hal yang menyulitkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, sebab kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Sekarang kami ingin menghargai terus ya Bapa akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dari kematian yang kedua. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, bukan hanya kami ditebus dari hidup dari tubuh yang berdosa, tetapi kami juga ditebus dari kuasa dosa dan kuasa maut dan dari kuasa hukum Taurat yang mengancam hidup kami. Tetapi sekarang kami telah dibebaskan, telah dimerdekakan oleh karena Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk hidup senantiasa menuruti kehendak Roh Kudus, mengikuti kehendak Allah Bapa di surga melalui tuntunan-tuntunan, melalui terang dan kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan dari firman-Mu. Hati kami, pikiran kami terus diteguhkan, dan pengharapan kami terus menjadi nyata. Di dalam Kristus Yesus kami melihat segala sesuatu yang Tuhan janjikan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Dan perjuangan kami tidak akan sia-sia lagi. Perjuangan hidup kami adalah perjuangan yang digerakkan oleh kuasa kasih karunia Tuhan dan membuat hidup kami berhasil dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas sukacita yang besar ini, Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus Allah Tritunggal. Damai sejahtera-Mu senantiasa memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku ya. Salam. Terima kasih Bu Bet dan terima kasih semuanya yang hadir. Ya, kita saling mendoakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak.